Nah itu tuh aku pernah diserang sama fans, ya ada lah gitu boy band yang besar gitu. Tapi menurutku kayak mungkin dia nggak terima komentarku gitu kan, terus tapi ya mungkin juga aku yang salah, aku juga nggak ngerti. Tapi kan namanya kita kan kadang ya namanya manusia suka mikirnya kayak, tapi kayaknya kita nggak salah deh, dianya aja yang terlalu fanatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramita Intan, ketemu lagi di Prime Talk. Nah, sahabat Pramita ID, gimana kabarnya hari ini nih? Hari ini kita mau membahas tentang mungkin teman-teman ada yang menyukai drama Korea atau ternyata ada yang K-popers juga atau apa namanya? K-popers tuh mengidolakan sesuatu ya, mengidolakan idol ya gitu, atau apa ya, suka tentang, budayanya Korea atau apa aja gitu, atau mungkin, makanannya gitu, apa-apa serba Korea gitu, suka. Nah, kali ini saya mau kedatangan bintang tamu yang ternyata K-popers juga. Nah, kita mau tanya-tanya nih ya, atau biar, dapat cerita yang menarik tentang K-popers itu sebenarnya apa sih? Nah, kali ini saya kedatangan Mbak Masita. Halo Mbak Masita. Halo Mbak, Gimana kabarnya Mbak Masita? alhamdulillah baik. Baik, ya lagi sibuk apa nih Mbak? Sibuknya sih ya kerja aja ya, terus Mhm, ya habis dari Bekasi sih jalan-jalan. Habis jalan-jalan, jalan-jalan acara apa nih Mbak? Sebenarnya acara temen nikahan sih ya, cuma Mhm, ya agak sedikit-sedikit jalan-jalan. Healing Mbak ya Iya bahasanya ya. healing betul. Nah, Mas Sita boleh diperkenalkan dulu sama sahabat Pramita ID. Gitu, oke. Halo, nama saya Masita. Mbak Masita ini K-popers atau, apa nih Mbak enaknya nyebutnya? Dibilang K-popers, ya K-popers, tapi kalau yang terlalu banget juga Mhm, enggak sih gitu. Iya mhm. kayak gitu sih. Berapa lama sih Mbak, eee, apa maksudnya berapa lama menjadi K-popers itu misalnya kurang Dari kelas 3 SMA sekarang aku umurnya mhm, 26. lumayan lama, Lumayan iya. lama. Nah, mungkin ada sahabat Pramita ID yang penasaran sebenarnya K-popers tuh apa sih Mbak, gitu? Oh gitu. Eee, ya kalau menurut saya loh ya, maksudnya Mhm, menurutku tuh K-popers tuh kayak orang yang suka sama, budaya Korea dan mhm, juga musik Korea. Kalau menurut menurut saya loh ya, mhm. soalnya apa ya, kalau misalnya yang suka nonton drama Korea tuh setahuku nggak disebut K-popers kayak gitu, gitu Oke. sih. Mhm. Berarti kalau K-popers itu yang dia tuh mengidolakan, Idol idol kayak gitu, gitu. Oh, oke. Belum tentu, yang apa namanya, yang menyukai tentang drama Korea, terus misalnya kayak suka aja dengan penyanyinya atau grup bandnya aja, itu mhm, belum tentu K-popers ya? Jadi heeh. K-popers itu suka sama idol Eee eee, atau jadi gimana? kayak dia suka suka sama Korean pop, jadi kayak ya Mhm. musik-musiknya Korea dan Oh, budayanya oke. Korea kayak gitu sih. Oh, oke. Tapi ya biasanya itu tuh, ya tentang idol pasti. Soalnya setahuku ya kalau Mhm. band-band di apa sih, kayak band-band di, Korea itu dia nggak sebut dirinya idol gitu. Jadi kayak Oh. misalnya, band-band kayak apa gitu, band misalnya Day6 atau The Rose gitu, Mhm. dia nggak sebut mereka idol sih, Kalau kayak setahuku EXO gitu, gitu, BTS itu? kayak boy group gitu, Mhm. ya dia sebut dirinya pasti idol gitu. Oh, jadi perbedaannya apa sih, Mbak Masita, idol dan yang tadi Nah disebutkan? itu, kalau misalnya idol tuh setahuku tuh dia yang Solo? jadi boy group gitu, jadi dia dalam grup, Oke, mhm. sebenarnya band juga grup kan, Iya, tapi kalau iya. kalau, band tuh kan tapi dia nggak pakai koreografi kayak nari gitu kan. Nah gitu lebih Oh, kalau oke. idol tuh setahuku, tapi kalau misalnya salah boleh dikoreksi gitu Mhm, kan. Itu kalau yang kayak, band-band itu nggak disebut idol, tapi fansnya mereka mhm. juga menyebut dirinya pasti K-popers gitu, biasanya, Oh, gitu. oke. Terus kalau Mbak, Masita sendiri,
Mengidolakan siapa? Jujurnya agak multi fandom ya, tapi nggak apa-apa. Multi fandom tuh apa sih? Nah, multi fandom tuh kayak nggak cuma tertuju satu Oh, oke. grup doang Mhm gitu. mhm Nah, mhm mhm. aku sih number one-nya ya, Mhm. itu aku suka Big Bang. Oh, saya juga suka. Cuma kenapa ya mereka kok udah lama nggak ini? Lagi hiatus kayaknya Oh, ya, gitu ya? soalnya ya nggak ngerti ya, takut salah Mhm. ya. Itu sangat berhati-hati ya. Iya, soalnya Tapi beneran saya juga iya suka, kan, heeh. musiknya tuh kayak bagus. Iya dan, eee, secara karakter ini loh, personalnya itu juga Iya, kayak suka semua iya saya, bener, heeh. sama, aku juga Oke, suka sih. itu nomor 1. Terus Ya, nomor 2 nomor mungkin? 2 tuh GOT7. Aku suka GOT7 sih, nggak tapi ya itu lagi-lagi boyband yang disukain ini, Mhm. hiatus, jadi Karena kan sedih kalau banget. ngomongin Big Bang itu kan nggak ya ada Koreanya tapi nggak begitu terlalu menonjol ya, Iya, Koreanya dia apa, tuh koreografinya, sorry. heeh, iya, dia dia Mhm nggak dia nggak banyak jogetnya sih, maksudnya nggak banyak mhm narinya, mhm. termasuknya. Cuma dia tuh, apa ya, kuat banget di karakteristik Betul musiknya sama betul betul. personality Betul, anggotanya heeh kan, heeh kayak heeh gitu heeh. sih. Jadi Mhm. seneng banget Ternyata apa kita sama. iya, aku juga suka. Hmm. Tapi kalau aku, kalau Mbak sukanya siapa? Ya jelas TOP. Oh, suka T.O.P, kalau aku suka G-Dragon. Tapi dia kan, ini ya, nah kalau G-Dragon itu dia bisa ini juga ya, maksudnya semua berkarakter ya, Heeh jadi heeh kayak heeh. dia sampai punya, Brand, brand heeh sendiri heeh gitu heeh. kan. Dia Itu salah macem-macem. satu yang membuat Mbak Masita tertarik personality-nya G-Dragon karena itu atau apa? Nah, nggak tahu sih, tapi kalau aku, Mhm. itu kalau ngelihat, idol, awalnya ya mohon maaf, pasti dari visual. Tapi, Mhm. kan kalau visual sebenarnya G-Dragon sama T.O.P jauh ganteng Bener, T.O.P ya, aku heeh. jujur aja gitu, maksudnya emang iya kayak gitu, tapi Mmm. G-Dragon aku tuh kalau ngelihat idol kadang lihat dari personality-nya, karena aku nonton kayak variety show-nya Iya, gitu sama kan. sama sama, Nah, jadi tuh heeh. kayak nggak tahu tiba-tiba klik aja gitu suka Mhm G-Dragon tiba-tiba, padahal mhm. sebelumnya aku agak karena namanya dulu awal-awal K-popers lihatnya dari visual, terus aku kurang suka yang agak melambai. Nah, G-Dragon ini kan tipikalnya agak kayak cowok-cowok flamboyan gitu Oh, kan, iya ya kan? iya. Ini Tapi kayak ada karismatiknya kayak gitu gitu, ya, tapi cool-nya agak-agak iya, gitu, dan style-nya dia kan campur ya, nyeleneh-nyeleneh gitu ya? nyeleneh kan, Heeh maksudnya heeh heeh. kayak ya agak banyak part of perempuannya dia masukin, kayak kadang dia pakai rok, kadang Mhm. dia pakai cat kuku, kayak gitu kan. Nah, gitu Ya itu sih. memang agak agak nyentrik gitu Heeh, ya, nyentrik. heeh, Nah, dibandingkan yang lain ya. betul. Tapi ya karena Mhm. nonton variety show dan bla bla bla, langsung kayak, kok suka ya gitu, maksudnya kayak Mhm G-Dragon mhm. sampai detik ini walaupun dia jarang muncul di TV, Mhm tapi mhm. kayak nggak bisa banget lagi, dia kayak number one-nya Mhm banget itu ya mhm. G-Dragon sih. Oke oke. Berarti, Mbak Masita tuh tertarik dengan, apa namanya, sosok idol gitu, itu ya yang pertama dilihat adalah visual dan kepribadiannya ya. Iya, Ternyata jujur. kepribadian seseorang itu juga membuat kita juga jadi, apa ya, first impression ya, maksudnya Iya, kayak, "Oh bener. ini kayaknya orangnya menyenangkan, oh ini Iya, kayaknya kalau bener. ngomong lucu," Iya, misalnya bener gitu, bener. pembawaannya. Terus ada lagi nggak Mbak Masita? Tadi bawa 2, Oh, maksudnya yang sisanya gitu? Jujur, maksudnya ada lagi mungkin misalnya yang maksudnya oh, diidolakan? sisanya kalau kalau aku sisanya tuh kayak cuma misalnya lihat nih, "Ih, itu cakep ya," tapi nggak Mhm. begitu Oh, ngikutin. oke Jadi oke. Kayak sejauh ini BTS iya, gitu? kayak gitu, nggak gitu ngikutin. Cuma kayak suka satu Mhm. misalnya siapa EXO suka ini, terus Mmm. BTS suka ini, terus siapa lagi ya, kayak Monsta X aku suka siapa gitu. Jadi kayak banyak banget, kayak Seventeen misalnya suka Mhm. Mingyu atau suka Hoshi gitu-gitu, tapi nggak nggak langsung ngikutin banget, nggak Oh, ngulik oke gitu, oke. heeh. Mhm Tapi mhm kalau mhm. Big Bang sama GOT7 kayak hampir tamat ya, ngulik banget Mhm soalnya. mhm. Iya sih, mhm mhm. Ternyata kita mengidolakan Big Bang. Tapi, Iya. nah tadi lanjut, apa namanya, pernyataan Mbak Masita ya, kalau kalau aku tuh penggemar, yang apa ya, yang biasa, apa maksudnya yang senang tapi Heeh yang heeh. biasa gitu. Emang ada bedanya Mbak yang biasa sama yang fanatik gitu kalau menurut Mbak Masita gimana? Eee, Menurut Mbak Masita K-popers yang sekarang ini tuh
sampai fanatik banget yang ekstrim gitu atau yang gimana sih, Mbak? Nah, kalau menurutku Mhm. itu tuh aku nih dibilang fanatik, enggak fanatik Mmm. banget, tapi dibilang penggemar biasa juga enggak penggemar biasa, gimana ya. Jadi kayak in the middle ya, Mbak, kayak di tengah-tengah gitu. Tapi kalau menurutku kalau fanatik tuh dia yang Ada cerita nggak mungkin teman Mbak Masita atau pernah baca pernah kan heeh. biasanya kalau kita K-popers punya second account Oh, khusus, oke. pembahasan tentang K-pop Mhm. kan. Tahu sendiri kan, Mbak, zaman sekarang apalagi kalau Mhm. kita di sosmed punya temen ada aja mulutnya kayak, "Apa Mhm. sih K-pop terlalu bla Mhm. bla," kayak mengganggu lah buat mereka. Terus Oh, ya aku oke. mikirnya kayak, oke lah kita bikin second account yang nggak ada follow temen-temen, Mhm. pokoknya emang bener-bener nggak follow siapa-siapa, cuma idol aja yang di-follow dan Oh, oke. atau orang yang kita suka aja gitu kayak Mhm. misalnya, penyanyi atau apa gitu lah, Mhm kayak mhm. gitu. Nah itu tuh aku pernah diserang sama fans, ya ada lah gitu boyband yang besar gitu. Mmm, mhm. Tapi menurutku kayak mungkin dia nggak terima komentarku gitu kan, terus tapi ya mungkin juga aku yang salah, aku juga nggak ngerti, tapi kan namanya kita kan kadang ya namanya manusia suka mikirnya Mhm. kayak, "Tapi kayaknya kita nggak salah deh, dianya aja yang terlalu fanatik." Kadang mikirnya gitu kan. Mhm. Soalnya Contohnya kayak gimana kayak tuh? misalnya kan bilang, waktu itu dia nyerang, ya karena misalnya aku suka GOT7 ya nyerang GOT7 nih. Terus kan kita Oh, sebagai oke. fans kayak, kok kayaknya terlalu, apa ya, lebay dia tuh ngebelanya. Maksudnya kalau fans yang dewasa, maksudnya fansnya Mhm. berpikir dewasa tuh dia fanatik, maksud dia bener-bener ngedukung dalam segala segi gitu, kayak misalnya dia beli merchandise-nya, nonton, Heeh. video klip yang baru tayang, variety show-nya, pokoknya dia ngedukung dari segala sisinya. Tapi dia Oke. tetap berpikir bahwa kayak kalau emang beneran salah, ya Mhm. udah jangan nyerang fandom lain gitu lah. Sebutannya Mhm. kan fandom ya kalau buat buat kayak misalnya GOT7 gitu, terus ada lagi Monsta X atau apa Oh, gitu-gitu. nama-nama Ada tuh apa, namanya namanya masing-masing, masing-masing. kayak komunitasnya lah gitu, Oke. gitu. Nah itu tuh komenku kayak dibilang kayak, "Enggak tuh, tapi kita tuh nggak terlalu barbar," gitu. Maksudnya kayak, "Kita tuh nggak barbar, tapi emang idol kalian aja emang yang jelek," gitu loh. Kayak, kan kita Oh, kayak, oke. "Enggak Langsung sih," ngejudge gitu heeh, ya? padahal kayaknya kalau Menganggap misalnya idolnya dia itu lebih, iya, di lebih dari atasnya gitu? segalanya, kayak Mmm. kayak dituhankan gitu lah ya, Mbak, kalau Mhm. kasarnya. Mhm. Tapi kalau misalnya aku sebutin lebih lagi nih ciri-cirinya kayaknya mungkin penonton atau pendengar ini Mhm. juga bakal tahu, jadi kita harus hati-hati ya. Karena mungkin nggak semua, tapi beberapa temenku yang K-popers juga ternyata punya kesamaan nih, sama Mhm. fandom ini tuh agak kurang sreg, karena emang sukanya tuh pokoknya Menyerang dia gitu? menyerang dan Oke. menganggap bahwa idolnya tuh pokoknya number one deh di segala aspek, segala sisi gitu. Gitu Mhm sih, mhm. jadinya ya agak-agak gimana gitu. Oke, berarti kalau kalau, eee, saya simpulin ya, kalau, yang dimaksud Mas Sita kalau yang fanatik itu yang, ya segala aspek dia oke, misalnya kayak nonton konsernya, beli apa Heeh, namanya, merchandise-nya, terus heeh. pokoknya support banget sampai misalnya kayak penyerang, mentuhankan atau segala macam itu yang bisa dibilang ekstrim ya Iya, itu maksudnya? yang ekstrim gitu. Sebenarnya Kan kalau soalnya oh heeh, sorry, kan soalnya kayak ada misalnya kayak ada apa ya, misalnya personilnya dating with siapa gitu, mhm, terus patah hati atau sampai kayak nggak cocok gitu, heeh heeh misalnya kayak heeh. gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Itu beneran nggak sih ada? Seju Sejujurnya ya, saya yang kayak gitu lagi. Karena mungkin masih agak kurang dewasa berpikir, tapi Mmm. kalau, aku sendiri nggak sampai nge-hate komen gitu. Jadi cuma Mmm, kayak, mhm mhm. "Nggak suka dia sama ini, nggak mau, pokoknya dia nggak boleh sama siapa-siapa," gitu. Mhm. Tapi cuma omongan Oke, untuk diri sendiri aja, mhm. Mhm nggak mhm sampai mhm. kayak yang, kan Ada biasalah yang ada yang komen, nyerang ada yang kayak nyerang gitu. gitu ya? Mhm. Bahkan kalau di Korea itu ada sebutannya kayak aku takut penyebutannya salah sih, tapi kayaknya kalau nggak salah seseng apa saseng fans. Nah Mhm, itu tuh itu dia yang apa tuh? fanatik tapi yang super ekstrim, jadi udah masuk ke kehidupan pribadi si idolnya itu sendiri. Oh, mhm mhm. Ada satu
case gitu yang aku pernah denger dan pernah nonton Mhm. gitu. Dia itu sampai masuk ke dalam apartemennya si idol itu. Menyusup gitu? Bener, terus Oh. ngumpet di dalam lemari. Ah, itu beneran ada Itu ya? beneran. Ini kalau aku nggak salah ya, itu tuh cerita dari membernya CN Blue. Dia Oh band, ya, CN Blue. heeh, Heeh heeh band kayak heeh. gitu. Nah itu tuh pas dia kaget kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu sama temennya mungkin ya di ruang tamu atau gimana, ada suara cekikikan gitu Mhm. dari dalam lemari. Pas dibuka ada cewek gitu. Aku lupa Mhm. ya antara berapa orang gitu pokoknya tapi ada gitu. Dan ya mereka pasti kaget dong. Secara ya kan pasti untuk pengamanan di suatu apartemen Mhm. pasti harusnya oke banget ya, Mhm mhm. tapi ya namanya juga fans agak ya, maksudnya yang bener-bener ekstrim banget, Mhm mhm. jadi nggak ngerti tuh dia bisa masuk dari mana. Mmm, mhm Dan mhm. aku pernah baca dan denger juga, itu tuh bahkan sampai ada member boyband tapi aku tuh lupa siapa, itu tuh kalau mau ke toilet sampai dikawal sama temennya sendiri, ditutupin. Karena itu ada yang Mmm. ngintip, Mbak. Oh serius? Serius, itu beneran Mhm diintip, kayak makanya mereka bener-bener langsung di depan, mhm. toiletnya gitu, Mhm nutupin pintu itu karena mhm mhm. beneran diintip. Mhm. Makanya kenapa penjagaannya sampai seketat itu ya, Mhm, karena ternyata penggemarnya atau idolanya ini bener-bener yang sangat-sangat ekstrim iya gitu. Maksudnya bisa melakukan hal yang di luar, kendali ya, maksudnya iya kayak ya seperti itu iya, misalnya, atau mungkin Sasaeng fans. ada yang mungkin yang nyeruduk udah di apa namanya, kadang kan saya suka lihat-lihat juga gitu, ada yang Mhm, misalnya udah dicegat tapi ada yang nyerobot iya bener, misalnya, atau yang mencoba untuk masuk salaman waktu idol mau masuk mobil, dia keluar dari apa, ada penjagaan gitu. Bisa iya, seperti itu ternyata emang ada cerita juga kalau ada ada, yang sampai menyusup ke apartemennya. itu parah banget. Nah tapi Mhm. fans-fans Korea tuh benci juga sama yang Yang Sasaeng kayak fans kayak gitu, oh oke. gitu. Soalnya ya Mhm. itu udah terlalu mengganggu privasi nggak sih, Mhm Mbak, mhm. sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau dari komunitas-komunitas itu kan pasti dia punya komunitas ya. Nah, di setiap komunitas-komunitas itu yang mungkin sepengalaman Mbak Masita nih, yang didapat apa aja sih Mbak dalam sebuah komunitas itu? Selain Mmm, informasi, berbagi iya, informasi mhm. gitu? Biasanya sih ya kenalan baru gitu, Mbak. Lumayan kan jadi kayak kita punya teman baru yang Oh, sama-sama, mhm. suka sama, idol gitu loh. Mhm Walaupun mhm. ya kita pasti namanya orang kan ada perbedaannya, tapi kita punya satu kesamaan nih, sama-sama suka ini, orang ini. Jadi kan kita ya udah karena itu adalah teman dalam komunitas itu, ya jadi kita cuma sebatas ya perkenalan dan pembahasannya tentang Mmm, si mhm. idol itu gitu lah, kayak gitu sih Mmm, biasanya. mhm. Tapi aku pribadi nggak sampai di, tipikal yang kenalan sama orang kayak gitu. Jadi bener-bener cuma penggemar yang diem gitu loh, maksudnya cuma bikin second account, terus paling komen yang bagus-bagus atau kayak dia ulang tahun aku ucapin, ikut beberapa kayak misalnya naikin hashtag dong ulang tahunnya misalnya G-Dragon gitu, Mhm mhm. ikut bantu naikin hashtag aja, tapi nggak ada kayak komunikasi gimana-gimana gitu, belum sampai ke tahap itu soalnya agak membatasi diri juga ya. Soalnya kalau aku pribadi, aku nggak beli merchandise, Kenapa? karena itu tuh bener-bener, nagih. Sekali beli, Oh, udah gitu ya? pasti nagih, Oh, gitu. gitu. Iya, terus waktu itu aku pernah ada di fase kayak, nggak usah deh nonton konser gitu, maksudnya karena nonton konser nih, eee, juga nagih. Ternyata bener, pas aku nonton konser, Mhm. setelah itu tuh kayak Mhm. kepikiran itu terus besoknya mikir lagi kayak, "Ayo kita wajib nabung nih buat nonton konser," Oh, oke gitu. oke oke. Ternyata gitu ya? Rasanya nagih sih, Mhm. Mbak, sejujurnya nagih. Karena kan kita udah punya satu nih merchandise, "Ih, tapi kita belum Harus punya punya nih ini. versi yang B," kayak gitu. Oh, Jadi dan pengen merchandise terus. itu kan nggak mursidah ya, maksudnya nggak murah Betul, ya, iya, mahal ya. iya bener, kayak Kisaran berapa sih, gitu. Mbak? Kalau Misalnya kayak album album heeh, heeh. album tuh ya kisaran ya kalau misalnya tergantung idol dan perusahaan sih, itu tuh sekitar ada sih, ya bisa 500-an ke atas. 500. Lumayan kan? Itu baru yang season 1 misalnya gitu ya, belum yang apa-apanya ya, yang Iya, kecil-kecilnya misalnya gitu. heeh. Orang apa sih namanya ya, aku lupa sebutannya apa ya, photocard, itu Mhm. aja mahal, Mbak. Berapa? Aku kurang tahu, tapi itu ada yang kalau yang asli biasanya Mhm. itu harganya ratusan ribu, kalau yang asli.
photocard 1 gitu? Malu banget emang, makanya aku membatasi diri untuk nggak sampai ke situ. Kalau nonton konser kan kita masih kayak dapat senengnya nih Mbak, masa nonton Masih bisa langsung. nonton rekamannya gitu ya? Kita lihat dan kita ngelihat langsung visualnya, terus Mhm. lagunya kita denger langsung, Mhm. euforianya konser gitu kan. Tapi kalau merchandise nih aku bener-bener membatasi banget karena jatuhnya perilaku konsumtif ya. Iya. Betul. Bahaya kalau menurut aku pribadi, tapi kan orang kan beda-beda ya. Mungkin itu happiness-nya mungkin gitu kan, banyak Nah, yang itu saya mau tanya. Kira-kira kalau misalnya udah dapat merchandise, punya, terus nonton tuh apa ya? Manfaat untuk diri sendiri itu apa selain seneng ya kan? Iya. Tapi apa itu tuh sesaat ataukah bakalan berasa seneng terus karena aku punya gitu? Kalau aku biasanya dikadoin. Kalau kayak album, kayak merchandise tuh dapat kado dari orang, kayak misalnya dari temanku gitu, dikasih kado merchandise, happy, tapi lagi tuh ya sesaat kalau menurutku. Karena aku tuh maksudnya fanatik, tapi kalau untuk barang itu aku cepet lupa sih gitu. Tapi kalau konser kita ingat terus. Jadi kayak kalau tiba-tiba nge-recall memori itu kayak ih seneng ya gitu. Tapi ya itu jatuhnya jadi besok kayak kok jadi pengen nonton lagi gitu. Tapi kalau di K-pop ada sebetulnya kayak post, pokoknya dia kayak ada post depression after konser atau apa ya sebutannya, pokoknya kayak jadi kayak karena kita kepikiran terus tuh nonton itu. Jadi kita setelah nonton konser habis itu ada fase sebutannya buat mereka tuh kayak depresinya gitu loh, karena dari happy tiba-tiba jadi sepi kan. Jadi dan kayak pengen nonton konser terus. Makanya kenapa banyak orang itu boyband udah datang ke sini kayak puluhan kali tetap aja ditonton Mbak. Banyak temanku yang kayak gitu soalnya. Yang gimana tuh ceritanya? Misalnya bulan Januari NCT misalnya udah dateng. NCT kan termasuk boyband yang sering banget ke Indonesia. Itu tuh nanti misalnya Januari udah datang, misalnya nanti Oktober datang lagi, temenku nonton tetep. Jadi bener-bener nonton terus gitu. Wow kan, maksudnya untuk money-nya itu. Iya, makanya itu kira-kira teman Mbak Masita ada nggak sih yang ya sih ya, maksudnya kalau misalnya memang mereka ada dan memang mereka nabung misalnya untuk itu gitu. Tapi ada nggak misalnya teman Mbak Masita yang sampai menghalalkan cara untuk bisa mendapatkan misalnya kayak aduh pengen dapat tapi mungkin secara finansial dia belum, tapi akhirnya dia menghalalkan misalnya dengan hal lain ya. Sekarang kan cara banyak ya untuk bisa dapat uang terus bisa beli sesuatu gitu. Sejauh yang aku tahu sih teman-teman dekat aku yang K-pop gak sampai kayak sorry banget kayak pinjol gitu, enggak sih. Jadi dia sesuai kemampuan, tapi kayak misalnya nih, kita kan kalau ngelola uang kadang ini buat nabung, ini buat kehidupan sehari-hari, terus yang satu misalnya buat happy-happy. Nah nanti nih misalnya kehidupan sehari-hari udah nggak bisa diambil, mau nggak mau pasti ngambil yang tabungan. Nah itu biasanya kayak gitu sih, kayak tutup apa ya? Gali lubang. Kayak gitu tuh. Ya udah kayak gitu sih rata-rata temenku kayak gitu. Soalnya Mbak, mungkin ya banyak yang dia nggak mendapatkan kebahagiaan selain di K-pop. Jadi itu cara dia untuk dapetin kebahagiaan walaupun sesaat, tetap aja kan bahagia tuh orang perlu ya kayak gitu. Apalagi kayak kerja di Jakarta hektik, pekerjaannya juga mungkin lelah banget, terus susah dapet cuti. Jadi kalau ada konser pasti dia gas sih. Jadi berapapun harganya bakal digas gitu. Mau dapat yang paling belakang banget, mau sayap kanan, mau sayap kiri, mau paling depan, Mau pokoknya kelihatan kecil. tetap aja ditonton. Itu kayak ada soalnya temenku yang kayak gitu. Salah satu apa ya namanya, pencarian kebahagiaan. Maksudnya kayak melepas penat, kayak butuh hiburan lah ya, sebenarnya butuh butuh hiburan karena hiburan. udah suntuk banget nih kerja gitu kan. Jadi mau dapet tiketnya sayap kiri sayap kanan paling belakang juga yang penting nonton gitu. Betul, kebanyakan sih kayak gitu ya K-popers yang, tapi ada beberapa K-popers yang
emang dia juga pinter ya, maksudnya kenapa jadi gini, kalau dia punya kemampuannya cuma di belakang, maksudnya nonton yang paling belakang, yang paling murah, ya udah gas aja. Karena kan, tujuan dia nonton konser adalah untuk ngeliat idol mereka perform secara langsung gitu kan. Mhm. Dan dia lihat pakai mata kepala dia sendiri gitu, nggak Mhm. dari layar lagi gitu. Jadi maksudnya layar TV ya, Mhm mhm. atau layar handphone. Jadi dia, ya udah nggak apa-apa tiket yang paling murah, karena kan effort ya Mbak, rata-rata konser Korea itu pasti daerah Jakarta, Tangerang itu yang apa sih, BSD ya? Mhm. Daerah situ. Jadinya ya misalnya dia dari Kalimantan harus ada, ya dia keluarin duit banyak ya, Karena harus budgetnya menginap, kan. Iya, pesawat gitu ya? betul, kayak gitu. Jadi ya yang penting lihat perform secara langsung. Kalau menurutku gitu sih, banyakan K-pop kayak gitu, yang K-popers ya maksudnya. Mhm mhm. Kalau Mbak Masita sendiri, udah berapa kali nonton konser dan Jujur siapa? Waktu jujur itu nonton konser baru siapa? jujur baru sekali nih Mbak, Mhm. Waktu itu nonton konsernya siapa? Treasure. Soalnya Saya kurang tahu deh kalau Treasure. Kalau Nala Treasure itu, heeh, hampir mirip sama, EXO, BTS gitu, CNBLUE gitu? dia ini dia generasi keempat, jadi baru. Jadi Mmm. baru banget enggak, tapi dia termasuk idol yang generasinya baru. Nah, karena Mhm. dia dari YG dan aku kebanyakan tuh suka banget sama artis-artis dari YG Entertainment. Mmm. Dan lagi-lagi aku multi fandom, jadi kayak ke-1 Big Bang, kedua GOT7, terus ketiga nih sempet di Treasure, tapi ya itu on off kayak Mhm. ya cuma ya suka, tapi bener kadang sukanya tuh sampai ngulik, tapi kadang juga udah lepas informasi, nggak ngikutin lagi. Nah, pada saat itu lagi suka-sukanya sama Treasure kayak gitu. Jadi ya udahlah aku sebenarnya awalnya banget mau nonton konser tuh pokoknya udah mikir kayak gini, udah deh konser pertamaku untuk K-pop nih harus banget Big Bang. Kayak udah punya standar, Mhm kayak mhm. Big Bang mau di harga berapapun hajar lah gitu, Mhm. maksudnya kasarnya gitu. Mhm. Tapi pas tahu hiatus kayaknya aduh kapan ya nontonnya Iya gitu iya. kan. Terus, waktu GOT7 kita juga tetap masih nggak bisa Big Bang pokoknya Mhm. pertama. Big Bang kayaknya belum pernah ya? Atau udah pernah In sih sebenarnya kalau ke Jakarta gitu? Pernah. Pernah Nah, ya? itu tuh pas aku lagi dulu banget 2015 awal kayaknya, itu aku Mmm. lagi cari kuliah. Jadi of course nggak bisa ya Mbak untuk nonton gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku mikir, mumpung nih Treasure lagi ke sini. Terus kayak, ya udahlah kita bolehlah nonton, terus aku nonton sama temenku berdua gitu. Mhm. Kita sama-sama suka Treasure kayak gitu. Terus setelah nonton itu Ya jujur happy ya. mhm. Terus aku langsung kayak, oh ini yang disebut kayak apa sih, Mhm. post-syndrome depression yang Setelah nonton konser? ternyata kayak gitu. Kayak ada rasa kalau nonton tuh rasanya pengen nangis gitu loh, maksudnya pas nonton lagi video Terbawa yang kita dengan kayak suasana pada saat itu gitu? aku tapi nggak parah kayak beberapa orang gitu, tapi Mhm. aku lumayan sih kayak hampir sebulan masih keingetan, tapi nggak yang sampai nangis-nangisnya sebulan ya, cuma kayak Mmm. beberapa minggu gitu. Cuma kan lumayan ya, Mhm. ternyata kayak ngerasain juga kayak, "Oh gini toh rasanya." Makanya kayak, ya pinter-pinter kita sih kayak mengelola emosi ya, mau Mhm nggak mau mhm. kayak gitu sih. Berarti, kalau dari cerita-ceritanya Mbak Masita tadi sebenarnya kalau, eee, K-popers gitu baiknya kayak gimana sih Mbak? Yang ya sebenarnya kita tuh boleh mengidolakan, tapi secara dewasa kita juga tetap harus maksudnya berpikir yang rasional maksudnya ya nggak Mhm, sampai, melampaui batas lah untuk melakukan misalnya kayak sampai menguntit atau sampai iya kayak iya. harus, apa ya, menghalalkan segala cara untuk bisa dapetin merchandise atau yang kayak gimana menurut Mbak Masita? Sebenarnya kalau menjadi K-popers yang bijak gitu kayak gimana? Heeh. Kan orang beda-beda ya. Mhm. Kalau versi aku sendiri, kalau aku ya, itu sesuai dengan, kemampuan diri sih. Mhm. Kayak mau dari tenaga, mau dari uang juga gitu kan. Terus kalau menurutku, kan setiap, individu tuh pasti punya privacy kan masing-masing, dan nggak mungkin lah Mas idol selalu ditonjolin, maksudnya selalu tampil di TV gitu kan. Pasti dia punya kehidupan pribadi. Jadi Mhm. Kalau misalnya orang-orang tuh mau support, ya kalau bisa support tuh dalam segala aspek, tapi yang baik. Mhm mhm. Maksudnya banyak juga kan kayak orang nggak terima dia pacaran sama ini sama itu, hate Mhm. comment, jadinya malah Mhm.
berbalik menyerang, jadi bukan ngefans lagi tuh. Nah terus kalau menurutku pribadi boleh ngebela idol kita, tapi jangan sampai kayak kalau hal-hal yang buruk terus juga dibela. Oke, Kebanyakan kayak iya, gitu kan, kayak ngebela yang buruk juga, dan kita maksudnya harus berpikir yang rasional gitu ya Mbak, maksudnya kayak bahkan itu idol aja nggak tahu kita nafas di dunia ini gitu. Iya karena nggak? saking banyaknya. Iya kan, masa kalau misalnya dipikir lagi secara kita lagi normal nih pikirannya kayak dia tahu kita nafas aja enggak loh Mbak, BTW kayak dia nggak tahu nih kita dari negara apa gitu kan. Jadi ya udahlah, maksudnya kalau ngefans boleh tapi jangan terlalu sampai kayak menghalalkan segala cara gitu kan. Jatuhnya malah kadang idol juga nggak suka gitu loh Mbak. Iya, Yang terlalu fanatik juga dia nggak suka, karena apalagi kalau after konser lagi capek-capeknya tiba-tiba ada yang grauk kan kayak Iya sih. bete juga kita aja manusia. Maksudnya kita bukan idol aja, kayak orang tiba-tiba nyelak antrian kita aja kita udah bete kadang kan. Jadi kayak ya saling mengerti lah sesama manusia tuh, ya ada batasnya juga gitu sih kalau kata aku. Iya betul. Karena memang apa namanya, ya ada batasan ya sebenarnya kalau kita tuh mengidolakan seseorang gitu. Bahkan katanya napas aja idolnya nggak tahu kalau kita lagi napas. Iya bener kan Mbak, tapi kan maksudnya orang tuh ya dia sesama Korea aja belum tahu tuh orangnya tuh ini fans dari Korea masih nafas atau enggak, mereka nggak tahu, apalagi kita yang di Indonesia kan jauh banget loh naik pesawat 7 jam. Gitu sih kalau kata aku. Iya, setuju sih sama Mbak Masita. Jadi kita tuh boleh mengidolakan sosok idol ya atau K-popers, tapi kita juga lebih bijak juga gitu. Misalnya apa yang dilakukan idol kita yang baik juga kita bisa support. Tapi kalau misalnya idolnya itu melakukan hal yang buruk, ya mungkin kita bisa nggak terus kita mendukung, tapi justru kita mungkin lebih ke meluruskan ya. Misalnya kayak oh iya, manusia mungkin bisa melakukan kesalahan gitu. Mungkin alangkah baiknya kalau misalnya juga apa namanya meminta maaf, biasanya kan kayak gitu ya kalau idol ya. Ada klarifikasi maaf misalnya, itu kayaknya udah melegakan penggemarnya gitu. Padahal ya Mbak sebenarnya Gimana? kayak dia dating itu kan bukan salah dia nggak sih sebenarnya. Tapi maksudnya kayak fans maunya kayak ya pokoknya lo harus minta maaf gitu, pokoknya kayak nggak mau tahu udah nyakitin hati. Beberapa kan pasti orang ada yang kayak gitu. Padahal sebenarnya untuk dating, nikah itu udah kayak Iya. apa sih, takdir alam nggak sih Mbak? Ya kan udah maksudnya urusan pribadinya kan ya. Kan kayak maksudnya gitu. kita penggemar nggak bisa terlalu mengurus hidupnya harus gini harus gitu gitu ya. Jadi kalau menurutku ya, untuk sekarang nih kebanyakan mereka jatuhnya jadi kayak udah deh gas dulu aja. Kayak ntar minta maaf ya gampang. Jadi kayak ya takut salah ngomong juga sih aku, cuma kebanyakan sekarang beberapa idol yang udah tua-tua jatuhnya jadi kayak married by accident dulu. Karena mereka mikir kayak soalnya kalau jalur baik-baik kayaknya sulit nih. Gitu kan. Tapi kalau udah married by accident kan daripada nggak tanggung jawab nanti dihujat, mendingan ya udah nih, ini udah bukti tanggung jawabnya. Jadi kayak gitu. Padahal mah aslinya mungkin mereka emang beneran mau nikah gitu. Jadi sebenarnya mereka sendiri juga mau melakukan sesuatu tuh juga mikirnya maksudnya pertimbangannya juga ini ya apa namanya panjang gitu. Ya gitu deh, menarik banget obrolan dengan Mbak Masita ini terkait Korea tentang Korea. Makasih ya Mbak Masita atas ceritanya. Sama-sama Mbak. Semoga teman-teman Sobat Prameta tadi yang mungkin ada yang belum paham nih tentang K-popers itu apa, terus K-popers yang sekarang ini kayak gimana sih gitu, bisa simak YouTube dengan Mbak Masita. Oke teman Sahabat Prameta ID, terima kasih atas sudah mengikuti podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.